Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saat ini kita berada di Kali Mati, saya sebutnya begitu, bekas aliran lahar dari letusan Gunung Api Gamalama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, saya ingin sedikit mereview tentang tempat ini. Dulunya tempat ini adalah hutan, dan sebagiannya adalah perkebunan warga sekitaran ini yang tinggal di daerah Dufa-Dufa dan juga Tubo. Tapi tahun 2011 terjadi letusan Gunung Gamalama dan tempat ini akhirnya berubah menjadi seperti ini sekarang. Oke teman-teman, ini adalah dinding-dinding beton yang dibangun oleh pemerintah dengan bantuan APBN untuk menjadi tanggul penangkal ketika nanti suatu saat terjadi banjir lahar. Karena seperti yang teman-teman lihat di video ini, di ujung sana itu adalah puncak Gunung Gamalama. Tapi di sore hari ini kita tidak bisa melihat karena tertutup awan tebal. Tapi kalau di hari-hari tertentu ketika cuaca cerah, kita bisa lihat dari sini puncak Gunung Gamalama. Jadi dari puncak sanalah terjadi letusan tahun 2011 itu, kemudian lahar mengalir dari puncak itu turun ke sini, kemudian terus sampai ke sana. Di sana adalah kota Ternate, kelurahan Dufa-Dufa. Dulu ada di sini ada pohon kelapa, kemudian kasbi, kemudian juga yang lain. Ini mengerikan ya, sangat mengerikan kalau teman-teman membayangkan. Ini adalah sisa-sisa banjir lahar itu. Jadi yang turun itu bukan hanya material berupa pasir, tanah, atau becek ya, seperti yang ini. Seperti yang ini adalah sisa-sisa lahar yang bentuknya masih seperti pasir ya, pasir dan tanah biasa. Tapi bayangkan yang turun itu juga yang seperti ini, batu-batu besar bertonton berguling-guling dari puncak gunung. Ini batu-batu yang berguling-guling dari puncak gunung Gamalama yang sampai saat ini tidak diangkat oleh pemerintah, tapi dibiarkan seperti ini. Karena sudah beberapa kali dikeruk berulang-ulang. Puluhan truk sudah datang ke sini untuk mengangkut. Banyak sekali alat-alat berat yang digunakan untuk menggali, tapi tidak pernah habis. Karena setiap kali musim hujan turun, batu-batu ini akan berguling dari puncak gunung dan akan sampai ke sini. Dan warga memang sudah tahu dan sudah siap, sudah waspada ya ketika terjadi keadaan darurat. Bagaimana kita bisa membayangkan ya, batu-batu ini yang sebesar ini berguling dari puncak gunung sampai ke bawah. Ini sisa-sisa pengerukan. Sebelah kiri ini sudah dibangun tembok pembatas tinggi sekali, lebih dari 10 meter, supaya melindungi warga, rumah-rumah warga. Sebelah sini juga belum sempat ditembok, tapi sebenarnya di sebelah sana sudah ditembok. Kenapa ini kelihatan kerjanya tidak tuntas? Artinya ada yang ditembok, ada yang tidak ditembok. Karena memang setiap kali pekerjaan itu sudah hampir selesai, tiba-tiba turun hujan, diikuti oleh tumpahan lahar dari puncak. Jadi itu terlihat kesulitan juga ya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada. Ini sudah saking lamanya dibiarkan sehingga terjadi seperti ini. Penumpukan tanah, material, dan akhirnya ditumbuhi berbagai rerumputan dan pohon-pohon.
ketinggian puncak Gunung Gamalama sendiri mencapai 1715 meter di atas permukaan laut. Kalau dari berbagai catatan, itu letusan Gamalama sampai dengan akhir letusan tahun 2016 itu sudah lebih dari 70 kali letusan. Tapi ada 4 diantaranya merupakan letusan yang paling besar. Letusan termasuk yang paling parah itu terjadi tahun 1775, yaitu pada bulan September 1775. Itu konon katanya mampu menghilangkan satu desa yang penduduknya saat itu 141 orang katanya hilang. Kalau dari catatan media, dampak dari banjir tahun 2012 lalu itu ada sekitar 5 orang hilang, kemudian ada 2 warga meninggal dan 20 rumah yang rusak karena diterjang material banjir. Tapi sebenarnya dari yang dilihat langsung atau yang dirasakan langsung oleh warga itu hampir 100 rumah yang rusak berat ya. Pemerintah akhirnya melakukan ganti rugi untuk rumah-rumah yang rusak, dan sebagian warga kembali membangun rumah di lokasi yang diterjang banjir lahar, tapi sebagian memilih mengungsi atau membangun kembali rumah di tempat yang lebih aman. Ini jaring besi yang rusak itu banyak di sini yang bisa kita temukan. Jadi ini bukan sengaja dirusak ya. Ini memang karena terbawa oleh banjir lahar dan rusak sendiri. Sebagian memang ada pengerjaan proyek sehingga alat berat merusak jaring-jaring ini. Ini adalah tumpukan-tumpukan batu yang sengaja dipasang untuk menutupi tanggul ini supaya jangan jebol. Karena memang sudah berapa kali dibuat sempat jebol oleh banjir lahar yang turun dari puncak gunung. Ini adalah sisa-sisa potongan kayu. Dulu waktu ketika terjadi banjir, banyak sekali batang-batang kayu yang terbawa oleh banjir lahar dari puncak gunung sampai ke perkampungan. Dan ini hanya sebagian kecil ya. Ada potongan atau batang kayu yang sebenarnya lebih besar daripada ini. Untuk memantau ketinggian banjir lahar dari puncak gunung, pemerintah sengaja membuat patok-patok seperti ini. Kalau melihat dari keadaan patok saat ini, maka sepertinya masih terkendali ya, karena ada batas, belum melewati batas merah itu. Masih aman. Sekarang banyak sekali warga di sekitaran kali ini yang beternak ya, mereka beternak kambing, dan ini kambing yang sengaja dibiarkan bebas berlarian kemana-mana untuk mencari makan sendiri. Teman-teman semuanya, meskipun sudah meletus lebih dari 70 kali, namun sampai saat ini status Gunung Gamalama tetap sebagai gunung Merapi aktif yang suatu saat bisa saja meletus ya. Tapi kita warga di Kota Ternate sudah terbiasa dengan kondisi ini, dan tentu kita terus mengikuti
perkembangan informasi dari pemerintah terkait dengan status Gunung Gamalama. Jadi mungkin itu saja review kita untuk hari ini. Nanti kita akan coba review lagi di waktu yang lain. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai informasi Gamalama atau mungkin informasi mengenai Kota Ternate, nanti silakan komen. Silakan komen saja, nanti kita akan coba update informasi pada video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.